Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video aku kali ini, aku bakalan berbagi pengalaman aku, yaitu program hamil sampai aku benar-benar hamil. Jadi, waktu itu bulan Mei, aku mengalami pendarahan saat berhubungan badan dengan suami aku. Nah, video lengkapnya ada di sini. Nah, setelah kejadian tersebut, aku sama suami aku udah mulai memikirkan untuk memiliki momongan. Dari bulan Juni, aku udah mulai intinya mengeluarkan di dalam. Kemudian di bulan Juni, aku tidak mengalami haid. Aku kira aku hamil, tapi ternyata itu efek dari obat yang aku konsumsi. Jadi, aku memiliki masalah yaitu gangguan hormon. Dari bulan Juni, aku itu udah melakukan berbagai cara program hamil agar bisa hamil tentunya. Tetapi masih belum dikasih sama yang di atas. Nah, setelah aku mengetahui kalau aku itu terkena gangguan hormon, saat itu aku berhenti bekerja. Nah, setelah menikah dari bulan Maret hingga bulan Juni, itu emang BB aku naik sampai 12 kilo. Dan karena sempat berpikir kalau aku terkena PCOS, jadi waktu itu aku mengikuti program olahraga yaitu senam Zumba. Kemudian karena aku merasa berat badan aku naik dari 50 kilo jadi naik sampai 60 kilo. Nah, aku melakukan diet. Kemudian promil yang aku lakukan yaitu aku minum susu Prenagen Essensis, terus minum obat yaitu obat Volavit dan Everé. Jadi cara minum obat Everé dan Volavitnya itu aku bergantian. Misalnya malam ini aku minum Volavit, nah malam selanjutnya aku minum Everé. Minumnya cukup 1 kali. Dan yang Everé itu bisa dikonsumsi sama suami kita juga. Kemudian minum Energen kacang hijau juga. Dan tidak lupa makan kecambah. Jadi kecambah itu aku makan sama suami aku juga. Lalu minum air putih yang banyak. Kemudian aku juga minum jamu promil. Jadi jamu promil ini tuh seminggu 2 kali. Dan tidak lupa aku menghitung tanggal masa subur aku. Nah, bagaimana cara menghitung masa subur kita? Nah, aku lihat video dari Dr. Francisca. Jadi itu Dr. Francisca itu menjelaskan cara mengetahui masa subur itu gampang banget. Pokoknya dia menjelaskan secara detail dan mudah dicerna. Nah, di bulan Agustus aku itu udah kayak pesimis gitu karena belum dikasih kepercayaan sama yang di atas. Jadi sempat stres juga karena pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Termasuk omongan orang itu yang bikin fisik dan hati kita itu sangat down. Waktu itu aku sempat berhari-hari tuh suka nangis gitu kalau malam. Tapi aku tetap disemangatin sama suami aku. Sempat pengen nyerah sama promilnya, tapi ya karena emang pengen banget punya momongan, jadi aku kuat-kuatin diri aku sendiri. Kemudian di bulan September itu aku haid lagi, tapi aku haid cuman 3 hari. Padahal paling lama itu aku haid 6 hari. Dan waktu itu cuma 3 hari aja. Nah, aku haid yaitu mulai dari 19 September sampai tanggal 21 September. Kemudian di tanggal 26 September waktu itu aku lagi buka-buka
kalau nggak salah YouTube apa TikTok gitu, aku lupa. Itu aku melihat video cara menyuburkan rahim. Kemudian aku mengikuti senam tersebut. Aku lupa dari mana, nama channelnya apa, aku lupa. Kemudian waktu aku melakukan senam tersebut emang kerasa banget sih di bagian rahim. Kemudian sudah selesai. Nah, pada tanggal 28 September waktu itu aku berhubungan dengan suami aku, dan pada saat selesai berhubungan tiba-tiba suami aku kaget karena waktu bersihin itu ternyata ada darah, dan darah yang keluar itu banyak banget. Darah tersebut dari aku ya, jadi aku mengeluarkan darah lagi. Berbeda dengan pendarahan yang pertama di bulan Mei, pendarahan yang kedua ini aku merasakan sakit di perut bagian kiri. Kemudian rasanya kayak kram gitu. Kalau yang pertama aku kan tidak merasakan hal apapun. Nah, di pendarahan yang kedua ini emang benar-benar aku ngerasain rasa sakit sampai sekitar 2 hari. Jadi pada waktu itu aku lagi-lagi sedih dan menangis karena sempat shock kenapa gangguan hormon aku itu kumat gitu. Kemudian sempat ngedown juga soal promil aku. Jadi udah kayak stres banget. Tapi alhamdulillah ada teman, dia memberi saran aku, pokoknya saran yang baik-baik, harus kuat. Kemudian aku disarankan untuk pergi USG. Pada tanggal 5 Oktober aku pergi USG. USG aku kali ini aku pindah dokter lain. Kemudian waktu diperiksa, rahim aku diperiksa, alhamdulillah rahim aku bersih, nggak ada tumor dan nggak ada kista. Dan si dokternya pun bilang kalau rahim aku itu baik-baik aja, intinya nggak ada masalah untuk memiliki anak. Jadi waktu itu aku USG ini itu hasilnya aku juga nggak paham karena masih awam soal USG. Tapi aku udah lega banget kalau di dalam rahim aku tuh nggak ada kista atau tumor. Jadi aku biaya USG ini itu aku cuman 100.000. Nah, setelah USG, karena mengetahui kalau rahim aku baik-baik aja, jadi aku melanjutkan promil aku. Nah, di sini aku sempat berpikir apa ada masalah sama suami aku. Tapi aku dan suami aku saling menguatkan. Kita berpikir positif aja sama yang di atas. Mungkin emang belum waktunya. Pada saat aku promil ini, promil selanjutnya seperti yang lalu, aku minum obat dan susu dan lainnya. Waktu itu aku disaranin untuk buat nadar. Jadi kemudian aku buat nadar, yaitu kalau aku hamil, aku mengadakan syukuran kecil-kecilan gitu. Terus aku bersedekah ke masjid. Kemudian aku juga melakukan pijat. Jadi ceritanya waktu itu kakak aku baru selesai melahirkan. Terus dia kan kayak pijat gitu ya kalau orang Jawa. Nah, waktu itu setelah nifas 40 hari, kakak aku pijat dan aku minta ibu-ibu yang pijat itu mijitin perut aku. Karena aku juga udah kenal sama ibu-ibu tukang pijitnya, jadi aku bilang, intinya aku pengen hamil bu, gitu. Nah, si ibu ini emang paham kalau aku sangat menantikan memiliki anak.
itu aku berdoa sama yang di atas, semoga intinya promil-promil aku sama perjuangan aku dan suami aku itu dikabulkan. Di bulan Oktober kalau nggak salah, itu aku lupa tanggal berapa, aku kan pergi kondangan, kemudian aku ketemu sama teman aku. Nah, teman aku ini kan hamil ya, terus aku juga sempat cerita sama dia kalau aku tuh juga lagi promil dan pengen banget hamil. Tiba-tiba si teman aku ini tuh nginjek jempol kaki aku. Nah, aku kaget banget ya, loh kok kaki aku kamu injek aku gitu. Kemudian si teman aku ini cerita, iya nggak apa-apa, soalnya saudara aku juga ada yang aku injek kakinya, jempol kakinya itu alhamdulillah dia positif. Ya siapa tahu aja kamu juga bisa positif gitu. Aku pun baru dengar cerita kayak gitu tuh waktu itu. Nah, setelah itu di bulan Oktober aku nggak halangan, tapi aku tes pack itu negatif. Sempet sedih banget karena waktu itu berpikirnya kan udah hamil gitu ya, ternyata di tes pack nggak garis 2. Terus sempat berpikir juga apa hormon aku ini bermasalah lagi, intinya sampai menyebabkan haid aku tuh nggak teratur gitu. Tapi aku tetap sabar, kuat, kayak udah emang belum dikasih sama yang di atas gitu. Sampai-sampai itu aku sampai akhir bulan itu menghabiskan banyak sekali tes pack, mungkin lebih dari 10 kali, karena emang sepengen itu sih aku hamil gitu. Setelah bulan Oktober itu akan nggak haid, kemudian aku stop promil dan aku udah stop zumba juga. Di bulan November tanggal 1 itu aku tes pack lagi dan hasilnya yaitu masih negatif. Lalu karena aku udah kayak pesimis gitu, tapi ya tetap sabar sih. Kemudian aku pergi untuk melamar pekerja. Kemudian aku diterima di pekerjaan yang aku lamar tersebut. Lalu di hari pertama aku bekerja akan masih punya 2 tes pack. Kemudian aku tes pack dan hasilnya yaitu negatif lagi. Nah, setelah 2 hari bekerja, tepatnya di tanggal 10 November, waktu itu nggak tahu kenapa aku emang punya inisiatif untuk tes pack lagi, karena tes pack aku kan masih 1 gitu ya. Intinya aku ya gimana ya, sambil memakai tes pack yang tinggal 1 itu dan berharap gitu. Nah, kalau aku tes pack itu aku kalau udah lihat garis cuman ya hasilnya 1 itu kan udah ya aku buang. Emang aku gak pernah simpan karena kalau aku simpan tuh kayak sedih gitu. Nah, kemudian di hari itu tanggal 10 November entah kenapa emang ada hawa ingin menunggu yang sangat lama. Jadi waktu itu aku tungguin si tes pack ini itu lumayan lama banget, mungkin 1 menit. Waktu itu aku melihat emang ada garis 2, tapi yang menentukan hamil atau tidaknya itu samar banget garisnya, bener-bener samar banget sampai aku tuh mikir apa ini cuma hayalan aku karena terlalu berharap ya. Kemudian tapi aku lihat terus dan emang ternyata garis 2, meskipun garis yang satunya emang sangat-sangat samar. Dan aku liatin ke suami aku dan seketika kayak menangis gitu karena rasanya campur aduk, beneran gak sih. Terus waktu itu suami aku juga seneng gitu dan bilangnya mungkin emang ini tuh hamil karena garisnya samarnya itu kelihatan banget gitu meskipun samar. Nah, karena seneng banget, keesokan pagi harinya itu aku tes pack lagi dan hasilnya emang garis 2. Tapi ya emang masih
samar gitu, dan aku pergi periksa ke bidan. Nah, waktu di bidan ini emang nggak ditanyain tes speknya atau mau lihat garisnya, itu enggak. Itu si bidannya tuh cuman tanya terakhir haid itu bulan apa. Jadi aku terakhir haid itu bulan September. Nah, kalau dihitung-hitung waktu itu usia kandungan aku udah memasuki 7 week. Seneng banget, alhamdulillah. Sangat-sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu benar-benar terharu karena aku sempat pesimis sama Allah. Jadi pokoknya waktu itu rasanya tuh nanu-nanu gitu. Jadi buat bunda-bunda yang di sana yang menantikan si Debay, menantikan ingin hamil dan sedang melakukan promil, tetap semangat, selalu berpikir positif. Pokoknya jangan dengerin omongan orang. Pokoknya kalian harus semangat promil terus sampai berhasil. Semangat terus buat bunda-bunda yang lagi promil. Jangan lupa berdoa dan semoga cepat dikabulkan sama Allah untuk segera memiliki momongan. Amin. Oke bun, sekian video dari aku kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.